Cerita dimulai dari seluruh area Konoha benar-benar pulih seutuhnya. Dari setiap ujung area selatan sampai utara, tidak ada bekas tanda kalau desa ini sebelumnya sudah hancur lebur berserakan akibat peperangan panjang melawan Otsutsuki dan Jubi. Di zaman ini, atau di era Boruto yang sekarang, banyak orang-orang lama kembali lagi hidup di dunia ini. Itu semua akibat kekuatan Jougan Boruto yang melakukannya. Tapi tentu saja ada satu misteri yang belum terbongkar hingga saat ini. Bagaimana Sasuke dan Boruto bisa melakukannya tanpa mengorbankan hidup mereka berdua? Saat ini Boruto dan Sasuke membawa Orochimaru dan yang lainnya ke suatu dimensi yang berbeda dari kehidupan di bumi. Entah apa yang ingin Boruto tunjukkan kepada mereka semua, tapi satu yang pasti, pertarungan masih berlanjut, entah itu skala besar ataupun kecil, intinya ancaman masih belum bisa dikatakan bersih seutuhnya. Sedangkan di Konoha sekarang, Naruto dan keluarganya kembali ke rumah. Saat itu ada Kushina dan Minato yang menjadi keluarga baru, yang mengisi tempat tinggal mereka. Bahkan Jiraiya juga ada di sana dan sedikit beristirahat di kediaman Naruto. Tapi beberapa saat setelahnya, Himawari masuk ke dalam rumah, dan dia cukup terkejut melihat orang-orang yang tidak dia kenali ada di sini. Sebab sedikit informasi, kebangkitan Himawari sedikit terlambat dari kebanyakan orang di antara mereka, dan dia tidak bangkit dari Konoha, melainkan dari luar desa bersama Inojin, sebab mereka terakhir kali bertarung dan kehilangan nyawa di luar desa saat bertarung. Jadi tentu saja membuat dirinya merasa aneh melihat orang yang tidak dia kenali memenuhi isi ruangannya. Jiraiya yang melihat ada Himawari langsung berdiri dari kursinya, dan menyaksikan ada dua kumis di pipi Himawari yang membuat Jiraiya langsung tahu kalau ini adalah anak perempuan dari Naruto dan Hinata. Hinata langsung memeluknya dengan kencang, sebab ini sangat istimewa dan membuat keluarga mereka lengkap. Tapi pada saat melihat lebih jauh lagi, ternyata yang mengantar Himawari ke sini adalah Neji. Saat itu Naruto langsung berkata, "Sudah aku duga ternyata kau yang memberikannya petunjuk ke sini. Masuklah, ini adalah rumahmu juga." Aku masih sedikit merasa apa yang terjadi saat ini seperti mimpi di dalam tidurku. Neji yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Senang melihat keponakan perempuanku yang sangat cantik. Tapi Naruto, ini masih terlalu dini untukku memahami apa yang baru terjadi padaku. Aku ingin mengelilingi desa ini bersama Shikamaru dan yang lainnya. Mereka sudah menungguku di luar sana." Setelah Neji berkata demikian, Kiba muncul tepat di depan pintu rumah Naruto sambil membawa Neji dan berkata, "Sudah ya Naruto, nikmati waktumu sekarang. Aku ingin membawa Neji mengelilingi desa bersama yang lainnya." "Santai saja, kami sudah membawa Himawari yang sebelumnya kebingungan dengan semua ini. Kalau begitu kami pergi, selamat bersenang-senang." Setelah Kiba berkata demikian, dia menarik paksa tangan Neji dan membawanya keluar dari rumah Naruto. Jiraiya yang menyaksikan itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya dia senang sekali. Aku kira aku tidak akan mungkin bisa sedekat itu bersama Orochimaru." Aku jadi semakin penasaran apa yang mereka lakukan di sana. Naruto yang mendengar itu tiba-tiba menampar pipinya dengan kuat. Dia ingin memastikan semua yang terjadi saat ini bukanlah mimpi saat dia tertidur. Kushina yang menyaksikan itu langsung memeluk Naruto secara tiba-tiba, yang membuat Naruto langsung sadar dan seutuhnya paham, kalau yang ada di matanya adalah kenyataan tanpa keraguan sedikit pun. Minato yang menyaksikan itu tersenyum dan kemudian dia berkata, "Ya baiklah, sepertinya kita sudah lengkap semuanya kecuali Boruto. Aku kira aku akan memasak bersama Kushina untuk kalian semua, apalagi Himawari sudah kembali. Tentu saja dia sedikit lapar." Hinata yang mendengar itu tertawa dan membalas, "Aku jujur bingung harus memanggilmu apa Yondaime Hokage. Tapi aku rasa Anda dan Paman Jiraiya bisa beristirahat sejenak. Aku dan Himawari akan membuat masakan untuk kita semua. Tapi sayang, Boruto tidak ada, membuatku merasa ada yang kurang." Setelah Hinata berkata demikian, tiba-tiba ada hal tidak terduga terjadi. Muncul Bunshin Boruto di tengah-tengah mereka semua. Ternyata Boruto bisa merasakan apa yang ada di pikiran ibunya. Saat itu Boruto berkata, "Jangan khawatir ibu, aku ada di sini. Aku juga lupa, tentu saja jika aku tidak ada membuat keluarga ini tidak lengkap." Jiraiya yang menyaksikan Boruto langsung tersanjung.
Naruto yang melihat ada Bunshin Boruto langsung berkata, "Bagaimana dengan situasi di sana? Kau membuat kami semua khawatir di sini. Apa kalian masih akan bertarung?" Boruto yang mendengar itu tersenyum dan perlahan berjalan, mendekati Himawari. Saat itu Boruto berkata, "Ibu, aku juga lapar. Aku rasa tidak salah jika kita makan bersama saat ini." "Mengenai itu ayah, santai saja. Kami masih dalam perjalanan. Aku tidak mau membuat keluarga ini merasa kekurangan. Jadi kalau begitu, apa kau bisa membantu ibuku nenek Kushina? Aku kira kakek Minato juga sudah mulai lapar." Kushina yang mendengar itu tersenyum bahagia. Dia langsung ke belakang bersama Hinata untuk menyiapkan hidangan. Jiraiya yang menyaksikan itu hanya memegangi area kepalanya. Dia merasa canggung ada di sini. Bahkan Jiraiya ingin pergi agar keluarga Naruto bisa menikmati momen bahagia mereka. Tapi pada saat Jiraiya akan keluar dari rumah, Minato menahan tangannya dan berkata, "Hei Sensei, aku kira kau tidak perlu canggung seperti ini. Kau adalah bagian dari keluarga kami. Apalagi ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, bukan?" Jiraiya yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, jika kau berkata demikian, aku sedikit merasa tidak berhak ada di sini. Tapi jika kau yang meminta, aku tidak akan menolaknya." Setelah hal tersebut, akhirnya keluarga Uzumaki benar-benar lengkap tanpa kekurangan apapun. Di depan meja makan yang sederhana di keluarga Naruto, Boruto dan semuanya saling tertawa lepas menikmati makanan yang sudah disiapkan Hinata dan Kushina. Bahkan Jiraiya tidak henti-hentinya untuk minum, sehingga membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Saat itu Himawari dengan tawa lucunya membantu ibu dan neneknya menyiapkan masakan terbaik, sedangkan Naruto saling bertukar canda bersama ayahnya dan menceritakan perjuangannya menjadi Hokage ke-7 yang sangat rumit, sebab Kakashi hampir tidak memilihnya di masa lalu menjadi Hokage akibat dia terlalu ingin ikut campur jika ada musuh. Sedangkan Boruto walaupun hanya Bunshin, dia ingin membuat keluarga ini lengkap dan saling bertukar rasa bahagia. Saat semua hidangan makanan lezat sudah disiapkan di meja makan, tiba-tiba Tsunade mengetok pintu rumah Naruto, dan dia langsung masuk tanpa izin dari Naruto. Saat itu Tsunade berkata, "Dasar Jiraiya merepotkan, apa boleh aku membawanya dari sini? Lihatlah betapa menjijikannya dirinya, dia hampir tidak sadar akibat kebanyakan minum. Tapi sebelumnya maaf mengganggu pesta kalian." Boruto yang melihat itu melakukan hal yang sangat menarik. Dia mengedipkan mata jaugannya, tiba-tiba muncul satu kursi di dekat Jiraiya. Dan Tsunade berpindah tempat tanpa dia sadari, ternyata Boruto yang melakukan itu. Saat itu Boruto langsung berkata, "Tidak perlu terlalu terburu-buru nenek. Ibu sedang memasak makanan lezat dan sangat banyak. Ikutlah berpesta dengan kami. Tidak salah kita berkumpul seperti ini setelah mengalami mimpi buruk yang sangat panjang." Setelah hal tersebut, akhirnya Tsunade mengikuti pesta sederhana di keluarga Naruto. Yang lebih parahnya lagi adalah, Tsunade langsung kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak minum, bahkan melebihi Jiraiya. Sehingga wajahnya memerah dan berbicara melantur yang tidak bisa dikendalikan. Naruto yang menyaksikan raut wajah Tsunade dan Jiraiya kehilangan kendali akibat kebanyakan minum langsung berkata, "Aku rasa ini sedikit berlebihan untuk kalian berdua, apalagi ada Himawari yang masih kecil di sini." Himawari yang mendengar itu tertawa dan menjawab, "Jangan khawatir ayah, aku sudah cukup dewasa. Tapi melihat pemandangan ini adalah sesuatu yang sangat langka. Benar begitu kan kakek?" Minato yang mendengar ucapan Himawari langsung memegang kepala cucunya sambil tersenyum. Bahkan Minato meminta maaf sambil tertawa kecil atas tindakan gurunya, yang sangat ceroboh akibat kebanyakan minum. Beberapa saat setelahnya, Jiraiya berkata kepada Boruto dalam keadaan mabuk, "Hei Boruto, aku tahu kau sangat kuat bisa seperti ini, bahkan dapat melakukan hal gila seperti dewa. Tapi aku ingin memberikanmu sedikit pemandangan tentang masa depan. Kalau pada akhirnya manusia akan tetap saling bermusuhan, aku harap kau tidak terlalu naif seperti ayahmu dan mengambil keputusan, apalagi kau dengan sukarela membangkitkan orang-orang merepotkan di zamanku di sini." Tsunade yang mendengar itu langsung ikut merespon, tapi akibat dalam keadaan mabuk,
Dia sedikit terbawa suasana. Saat itu Tsunade memukul meja dengan kuat sehingga meja tersebut langsung hancur dan berkata, "Aku sedikit jengkel melihat kau sangat lunak dengan Orochimaru. Seharusnya kau membiarkan saja dirinya kembali ke neraka bersama para pengikut bodohnya itu." Setelah berkata demikian, Tsunade yang melihat meja ambruk akibat perbuatannya langsung tertawa terbahak-bahak seperti orang kehilangan kendali. Bahkan dia berkata, "Maaf, aku sepertinya terlalu terbawa suasana. Lagian aku sudah tidak ingin bergabung dengan pesta kalian, aku sangat gampang kehilangan kendali. Tapi sayang sekali, makanan kita masih sangat banyak dan aku mengacaukannya." Naruto dan yang lainnya langsung terbawa lepas melihat aksi kocak Tsunade yang sedikit berlebihan. Bahkan mereka tidak tahu harus berbuat apa setelah semua makanan dan meja hancur akibat Tsunade. Boruto yang menyaksikan itu mengedipkan sekali lagi jaugannya tanpa disadari oleh siapapun. Tiba-tiba meja makanan yang sudah hancur, pulih seutuhnya tanpa rusak sedikit pun, lengkap dengan makanan yang sudah jatuh, kini kembali lagi dengan rapi. Jiraiya dan yang lainnya langsung terdiam melihat hal ini di depannya, sebab kekuatan Boruto benar-benar sangat menakjubkan. Dia bisa mereset apapun dengan kekuatan matanya. Bahkan saat itu Jiraiya berkata, "Kau membuatku takut sekarang bocah kecil, mungkin hanya sekedar meja makanan, tapi kau bisa melakukan ini?" "Oh tidak Tsunade, jika kau melakukan hal yang bodoh lagi, mungkin Boruto akan menghukummu." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu memikirkan hal itu paman, ayo nikmati pesta ini tanpa harus menahan apapun. Kau bebas menghancurkan meja ini berapa kali nenek Tsunade, jadi jangan canggung." Tsunade yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Dia langsung mendekati Boruto dan memegang area kepala Boruto dengan tangannya sambil berkata, "Hei Naruto, apa yang kau ajarkan dengan shinobi kuat seperti ini? Aku sangat senang jika dia menjadi Hokage. Aku kira kau harus pensiun Naruto. Aku ingin melihat wajahnya di ukiran patung Konoha." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan dengarkan dia ayah, dia masih dalam keadaan mabuk. Tapi, berhentilah melakukan aku seperti ini nenek Tsunade, kau membuatku malu." Setelah Boruto berkata demikian, semua orang yang ada di sana langsung tertawa menyaksikan aksi lucu dan menghibur antara Boruto dan Tsunade. Akhirnya mereka melanjutkan kembali pesta kecil dari keluarga Uzumaki dan saling bertukar makanan. Bahkan Jiraiya terbawa suasana. Dia makan sampai membuat hidangan hampir habis hanya untuknya. Kushina yang menyaksikan itu langsung berkata, "Hei Sensei, kau menghabiskan semuanya. Bahkan Boruto dan Himawari belum mencicipi masakanku. Dasar kau ini Sensei, kau mulai membuatku jengkel." Jiraiya yang mendengar itu langsung menggaruk-garuk kepalanya dan menjawab, Maaf Kushina, seperti biasa rasa masakanmu benar-benar lezat sampai aku tidak bisa menahannya. Aku kira kalian bisa memasaknya lagi, tidak salahkan Boruto. Apa aku boleh mengambil bagianmu juga?" Tsunade yang mendengar itu langsung membanting Jiraiya tepat di depan mereka semua. Naruto yang menyaksikan itu langsung memasang wajah, ekspresi panik dan ketakutan sambil berkata, "Sepertinya kau benar ayah, aku kira kita tidak perlu membawa mereka berdua ke sini. Tapi nenek Tsunade, kau mulai membuat kami takut. Sepertinya pukulanmu langsung membuat Erosanin pingsan." Tsunade yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, dia akan sadar sebentar lagi. Aku kira dia terlalu rakus dan menghabisi semua makanan yang ada. Bagaimana Kushina? Apa ini sedikit mengurangi bebanmu?" Kushina yang mendengar itu langsung memasang wajah ekspresi ketakutan, dan menjawab, "Ya aku kira ini sedikit berlebihan, tapi aku juga tidak terlalu masalah Putri Tsunade jika dia makan cukup banyak. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Aku kira Naruto benar, kau membuatku takut sekarang." Setelah hal tersebut, sesuatu yang menarik selalu berdatangan. Keakraban dan kehangatan keluarga lengkap Uzumaki benar-benar terasa sangat menarik untuk disaksikan. Saat itu Boruto yang melihat Jiraiya pingsan, dia perlahan mendekatinya dan mencoba untuk menyadarkannya. Tapi ada hal yang tidak terduga. Konohamaru datang ke rumah Naruto dan mengetuk pintu dari depan. Melihat pintu yang memang sudah terbuka lebar sebelumnya,
Betapa mengejutkan bagi Konohamaru saat melihat ada Yondaime Hokage dan semua orang yang seharusnya tidak ada di zaman ini ada di depannya. Bahkan Konohamaru berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau ada di sini Yondaime? Dan juga Tuan Jiraiya? Dan lagi Bibi Kushina? Sepertinya aku sedang bermimpi." Naruto yang mendengar itu menyuruh Konohamaru untuk masuk, dan menyuruhnya tidak perlu sungkan dan ragu melihat apa yang ada di depannya. Saat itu Naruto langsung berkata, "Ada apa Konohamaru? Sepertinya kau datang ke sini ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Mengenai kehadiran mereka, aku kira kau tidak perlu terkejut." Konohamaru yang mendengar itu menjawab, "Ya Anda benar Nanadaime Hokage, aku hanya sedikit tidak terbiasa saat melihat mereka secara langsung. Tapi ada suatu pesan yang ingin aku sampaikan padamu. Aku membawa seseorang di sini, apa aku boleh menyuruhnya masuk?" Naruto yang mendengar itu membalas, "Seseorang katamu? Siapa dia? Kau tidak biasanya seperti ini." Setelah Konohamaru berkata demikian, dia menyuruh orang tersebut masuk ke dalam rumah Naruto. Ternyata dia adalah Konan. Naruto yang menyaksikan ada Konan di sana langsung terkejut, sebab dia tidak tahu sebelumnya kalau Boruto melakukan ini. Menyaksikan ada Konan, Boruto langsung berdiri dan berkata, "Akhirnya kau tiba juga. Aku kira kau tersesat sampai tidak bisa pulang. Selamat datang, ini adalah rumahku dan sayang sekali, Paman Jiraiya sedang pingsan sekarang. Aku kira dia akan sangat bahagia melihatmu jika dia sadar." Konan yang mendengar itu membalas, "Aku juga sama Boruto, tapi aku rasa aku sudah tahu apa yang terjadi kepada Nagato yang kau hidupkan sebelumnya. Dia menggunakan Rinne Tensei untuk orang Amegakure kan? Aku kira dia menitipkan pesan padamu sebelum dia benar-benar lenyap." Boruto yang mendengar itu menyuruh Konan untuk masuk dan duduk bersama mereka semua. Tsunade yang menyaksikan itu hanya diam dan ingin mendengarkan apa yang sudah terjadi antara mereka. Saat itu Boruto langsung berkata, "Kau benar, Nagato menitipkan pesan padaku. Tapi sebelum itu, aku kira dia sangat luar biasa. Aku bahkan takjub melihat tekadnya seperti itu sebagai shinobi." Konan yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, tapi langsung saja Boruto. Aku tidak mau mengganggu pesta keluarga ini. Setelah aku menerima pesan darimu, aku akan memutuskan langkah selanjutnya." Boruto yang mendengar itu langsung melemparkan sebuah gulungan kepada Konan, kemudian dia berkata, "Kau bisa pergi ke Amegakure dengan itu tanpa memerlukan waktu yang banyak." Nagato meletakkan kuchiyose pembaliknya yang sudah dia siapkan di gulungan ini. "Tapi jika kau ingin tahu langsung pesannya, dia memintamu agar menjadi pemimpin di Amegakure, dan menjaga kedamaian di sana untuk dirinya. Hanya itu yang dia sampaikan padaku." Konan yang mendengar itu sedikit terdiam saat menyaksikan gulungan jutsu peninggalan dari Nagato. Beberapa saat kemudian, dia langsung berkata, "Baiklah, aku sudah menduga dia akan seperti ini. Terima kasih atas waktunya, aku akan pergi sekarang juga. Dan lagi, aku kira kau bisa menitipkan pesanku kepada Jiraiya Sensei. Terima kasih atas segalanya Boruto." Naruto yang melihat Konan hendak pergi langsung menahan tangannya dan berkata, "Hei ayolah, karena kau sudah repot-repot ke sini, beri sedikit waktu untuk Hinata yang ada di dapur. Dia sedang menyiapkan makanan lagi. Dan kau Konohamaru, masuklah ke sini, kau tidak perlu canggung seperti itu dan berdiri di depan pintu." Konohamaru yang mendengar itu membalas, "Terima kasih Nanadaime. Tapi aku tetap bersiaga bersama shinobi yang lainnya di area sini untuk menjagamu. Dan lagi, kami tidak bisa membiarkan mantan Akatsuki berjalan sendiri di dalam desa. Aku harap kau tidak keberatan." Tsunade yang mendengar itu langsung tersenyum dan membalas, "Ternyata kau sudah cukup dewasa ya Konohamaru. Aku suka dengan pemikiranmu. Walaupun kau tidak diperintah, tapi kau sangat siaga. Aku kira kau sudah layak untuk menjadi Hokage setelah Naruto. Tapi kesinilah, kau belum bertukar gelas dan minum bersama kami semua. Mari nikmati pesta kecil kemenangan kita melawan Otsutsuki bodoh itu. Akhirnya mereka musnah juga."
Konohamaru yang melihat Tsunade dalam keadaan mabuk berat, dia langsung menolak sebab dia cukup takut saat melihat Jiraiya yang ada di ujung sana pingsan, dan dia tahu kalau itu adalah perbuatan Tsunade.